Nah, aku selamat gara-gara aku bilang, Tuhan Yesus tolong, dibalikin aku ke pantai. Jadi lu kan kegulung nih. Yes. Itu kan Gini nih. Itu kan Terus ngeblank. muter badan aku. Ngeblank kan? Yes. Udah panik. Aduh gimana Tapi aku gitu. sempat bilang Tuhan Yesus tolong, makanya aku Dalam dibalikin. hati. Teriak aku. Jesus tolong. Jesus tolong. Terus saya lihat bahwa Bang Denny ini dijamah Tuhan Yesus. Beberapa pernyataan dia yang saya senang. Dia mengatakan bahwa di dalam podcastnya dengan Atta, saya tidak yakin kalau ada seorang pemimpin agama yang mengajarkan tentang kekerasan. Kita mesti pertanyakan, apakah itu pekerjaan Tuhan yang benar? Jadi benar, logika, cara berpikir Bang Denny ini keren. Seperti yang Yesus sampaikan bahwa kita mesti melihat dari buahnya. Yesus datang mengkonfirmasi kepada umat manusia dan memberikan bukti bahwa dia mengasihi umat manusia. Bahkan sampai saat ini, secara supranatural, dia bisa menjumpai siapapun yang ingin dia selamatkan. Dan saya percaya ketika saudara mencari Tuhan, sungguh-sungguh, siapa engkau? Maka dia akan datang dan menolong saudara. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang hebat, kekuasaannya masih bekerja sampai saat ini. Kehadiran saya di hadapan saudara, khususnya saudara seiman, meyakinkan saudara bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang hidup, yang nyata. Saya melihat video podcast daripada Bang Denny Sumargo dengan seorang namanya Lea Tikoalu. Ya, semalam saudara ya. Dan memang lagi viral ya. Bagaimana dia mengungkapkan dia terlibat dalam sekte sesat ya. Bahkan melakukan kekejian. Dan ini sudah terlibat dengan okultisme saudara ya. Penyembahan kepada setoin ya. Dan dia mengungkapkan bahwa Tuhan yang mendatangi dia dan mengubahkan hidupnya. Saudara perhatikan, saya ingin berkata bahwa Tuhan Yesus, kekuasaannya masih nyata sampai sekarang, itu bisa terjadi secara supranatural. Karena dia adalah Tuhan yang ada. Dia mengungkapkan bahwa dia tidak senang kepada Tuhan, tapi Yesus mengasihi dia. Dia berkata bahwa akulah Yesus, aku mengasihimu. Ya, bahkan dia dirasuk, kalau tidak salah 300 lebih setoin masuk di dalam dirinya, saudara. Dan setelah lepas dia berkata dia berbahasa roh. Kita bisa membuktikan lewat hal-hal yang supranatural bahwa kekuasaan Tuhan Yesus itu masih bekerja, saudara. Sampai saat ini. Dia mendatangi begitu banyak orang. Ya, karena dia ada. Dialah Tuhan Yesus. Ini juga saya sarankan bagi mereka yang suka nyinyir tentang pekerjaan Roh Kudus ya, seperti kaum-kaum revola ya, yang hanya menertawakan tentang Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Lea sendiri berkata ketika dia lepas ada kelegaan, dia bisa berbahasa roh. Jadi kekristenan yang tidak pernah mengalami Tuhan, tidak mengalami pengalaman supranatural dengan Tuhan, itu sangat disayangkan, rugi hidup kalau tidak pernah mengalami Tuhan. Kenapa saya ngomong seperti ini, saudara? Karena saya sendiri juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya merasakan sukacita yang luar biasa. Ketika umur SMA, masuk di SMA, saya punya kerinduan yang dalam, haus kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau memang kau ada, nyatakan rohmu. Aku minta rohmu, Roh Kudusmu. Lalu saya tiba-tiba seperti di strom, saudara. Posisi saya duduk bersila saat itu, saya seperti di strom. Dan keluar dari hati saya nggak bisa tahan mulut saya. Itulah bahasa roh. Dan saya mengalami Tuhan. Perjumpaan saya bisa merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu Yesus Kristus ada. Ketika kita meminta dia, dia ada. Dia menyertai saudara. Bahkan kehidupan saya sejak itu sampai saat ini. Walaupun saya tahu kadang-kadang saya merasa kering dalam hidup ini. Tetapi penyertaan Tuhan Yesus selalu ada. Saya selalu merasa sukacita. Tidak pernah merasa takut, saudara. Berpisah dari orang tua sejak tamat SMP. Dan saya memposisikan Tuhan Yesus adalah ayah saya. Adalah penolong saya. Adalah Tuhan saya. Kalau dia Tuhan yang hidup, dia
pasti menolong saya, saudara. Itu iman saya sampai saat ini. Saya tidak pernah khawatir dan takut tentang apapun dalam hidup ini. Termasuk kata-kata orang, bahkan ada orang yang ngomong kepada saya bahwa PSDH ini halal, ya. Ya itunya saudara, halal ya. Tapi saya nggak pernah takut. Sebab saya punya jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan saya yakin bahwa Dia yang mengatur segala isi dunia ini. Apapun yang orang mau lakukan kalau belum waktunya. Nggak bisa, saudara. Ya. Dan hanya Roh Kudus lah. Lihat Roh Kudusnya memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Kita memang menghadapi badai. Kita memang menghadapi lembah kekelaman. Tetapi bersama Yesus, kita pasti bisa melewati, saudaraku. Ya. Biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara-saudara sekalian, sekaligus juga menjadi pembelajaran, ya, buka mata untuk para kaum revo, ya, yang hanya nyinyir tentang pekerjaan Roh Kudus. Ya. Ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi Pak dokter. Ya, saya lebih menyukai konten-konten Bang Denny Sumargo. Saya lihat bahwa Bang Denny ini dijamah Tuhan Yesus. Beberapa pernyataan dia yang saya senang. Dia mengatakan bahwa di dalam podcastnya dengan Atta, saya tidak yakin kalau ada seorang pemimpin agama yang mengajarkan tentang kekerasan. Kita mesti pertanyakan, apakah itu pekerjaan Tuhan yang benar? Jadi benar logika, cara berpikir Bang Denny ini keren. Seperti yang Yesus sampaikan bahwa kita mesti melihat dari buahnya. Yesus datang mengkonfirmasi kepada umat manusia dan memberikan bukti bahwa Dia mengasihi umat manusia. Bahkan sampai saat ini secara supranatural Dia bisa menjumpai siapapun yang ingin Dia selamatkan. Dan saya percaya ketika saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh, siapa engkau? Maka Dia akan datang dan menolong saudara. Di dalam cerita yang diungkapkan oleh Lea, bagaimana nama Yesus itu tidak disukai oleh Setoin, saudara. Dan memang nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Yesus berkata bahwa kuasa Setoin tidak bisa bersatu dengan yang benar, Tuhan. Karena itu Setoin takut dan gemetar kepada nama Yesus. Nama yang kita sembah. Karena itu pesan saya kepada saudara semuanya yang menyaksikan video-video saya. Kalau saudara sudah percaya kepada Yesus, jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Sebab Dialah perlindungan, Dia pertolongan. Bahkan Dia memberikan keselamatan. Hanya Dialah yang menyediakan keselamatan kepada orang yang percaya kepada Dia. Saudara. Silahkan share video ini untuk memberkati dan menolong saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati.